dia maju sebagai satu-satunya layanan pendidikan tinggi untuk anak-anak yang ada di Talaut. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas waktu dan kesempatan yang boleh kita jalani bersama dalam jumpa yang penuh sukacita antara anggota DPRD Kabupaten Talaut Komisi 3 khususnya bersama yayasan sebagai badan penyelenggara, beberapa dosen, dan terlebih lagi adik-adik mahasiswa. Sebelum kita melangkah pada acara selanjutnya, baiklah kita akan buka dengan doa. Kita mohon hikmat dari Tuhan, kuasa Roh Kudus akan menuntun kita sekalian dalam percakapan ini. Untuk itu kami mohon kesediaan Encik Roswalisasi untuk membawa kita dalam doa. Sebelum kita memulaikan pertemuan kita sore hari ini, marilah kita tutup kepalanya, kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, di sore ini Tuhan, kembali kami bersyukur kepadamu Bapa. Betapa besar kasih setiamu yang Engkau nyatakan di dalam perjalanan kehidupan kami. Terlebih khusus Bapa, bagi perjalanan kehidupan kampus STK Raja Wali yang kami cintai. Hari ini, di sore hari ini Bapa, kami meminta dan bermohon kepadamu dalam rangka pertemuan kami bersama pemerintah, yayasan, dan DPRD bidang 3. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh yakin percaya bahwa apa yang telah kami rencanakan saat ini itu adalah untuk kebaikan bagi kampus yang kami cintai. Oleh sebab itu ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, pertemuan kami saat ini kami meminta hikmat surgawi, sehingga kami semua yang ada di tempat ini hanya kuasa Tuhan yang berlaku, dan apa yang akan kami bicarakan saat ini boleh berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kami sekalian, anak-anak-Mu yang ada di kampus ini, yang ada di daerah Purwodisa ini. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Engkau berkati Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut bersama pimpinan yayasan dan kami semua anak-anak-Mu yang ada di kampus ini, sehingga boleh bersama-sama mengikuti pertemuan saat ini dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa, bermohon dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Membuka jaringan kerjasama, terutama 15 orang S1 komputer yang akan mengambil S2 selama 2 tahun Jerman, yang akan kuliah di Manado, dipersiapkan untuk menjadi dosen yang memenuhi syarat kualifikasi di sekolah ini dan informasi, dan itu pasti itu akan dibahas dengan DPRD karena semua dokumen ini sementara dipersiapkan. Itu pertama. Kemudian juga sudah ada kesepakatan bersama dengan konsultan pendidikan internasional bahwa akan direkrut 100 orang yang akan mengambil, yang akan menempuh studi S1 IT. Tapi untuk 15 orang S2 itu semua adalah S1 IT, semua anak-anak Talaut yang akan dipersiapkan, dan bukan kuliah di Jerman, tapi sudah ada kesepakatan bersama kuliahnya di Manado, tapi itu adalah S2 Jerman, dan itu pun sekarang sedang dipersiapkan, sedang dirumuskan. Saya sudah lapor ke Pak Sekda, dan ini sedang dirumuskan oleh bagian hukum tentang payung hukumnya. Nantinya ke depan tentu akan dibahas bersama dengan DPRD. Ini sedikit informasi yang kami sampaikan, dan selanjutnya kami serahkan langsung kepada pimpinan Komisi 3 DPRD Kabupaten Talaut.
Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan kasih-Nya, sehingga di sore hari ini kita bertemu di tempat ini. Itu kita yakin bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 3, teman-teman dari Komisi 3, pimpinan yayasan beserta dengan dosen-dosen yang saya kasihi dan banggakan, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Jadi di kesempatan ini kami Komisi 3 sebelum lanjut, saya tetap akan memperkenalkan teman-teman. Mungkin ada yang sudah kenal, ada juga yang belum. Saya akan memperkenalkan mulai dari pojok kiri, Pak Franky Siri. Pak Franky Siri adalah Sekretaris Komisi 3 dari Dapil 2 wilayah Nusa. Kemudian Pak Teko Boy dari Dapil 2 dari Partai Gerindra. Beliau sudah berperiode. Kemudian di pojok kanan ada Pak Jim Andrew dari Dapil 1. Beliau dihitung-hitung sudah 4 periode, karena Sangir Talang 2 periode. Setelah pisah dari Sangir membentuk kabupaten baru, itu 2 periode, masuk di 2 periode. Kemudian Pak Denwar Ansiga dari Dapil 3 Partai PDIP. Ibu Nyani Sumare dari Dapil 1, dan saya Mungkin dari Dapil 3. Jadi maksud kedatangan kami Komisi 3 di kampus ini itu akan memberikan pencerahan kepada adik-adik mahasiswa tentang apa yang menjadi hasil dari konsultasi kedua dikti, dan juga untuk dosen-dosen yang hari ini hadir. Sebentar pasti kami tidak akan melihat si A, si B, tapi kami sebagai wakil rakyat, kami lihat semua tetap sama, semua untuk kepentingan tanah Poronisa, karena adik-adik, bapak ibu yang menjadi mahasiswa ke depan akan jadi generasi untuk tanah Poronisa. Jadi hari ini kami katakan sekali lagi, kami tidak akan memihak si A atau si B, tapi kami tetap akan menjalankan jalur sesuai dengan aturan yang berlaku. Nanti sebentar teman-teman yang dari Komisi 3 akan menyampaikan apa yang menjadi hasil dari konsultasi Komisi 3 di Gorontalo ke di Gorontalo, karena kami tim, dan saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikan apa yang menjadi hasil dari sana di Gorontalo. Mungkin itu saja. Nanti sebentar saya akan minta izin kepada Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa untuk duduk saja ya, tidak mengurangi rasa hormat. Saya mohon izin untuk duduk. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kami Komisi 3 sudah ke Gorontalo karena tim. Jadi saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikan hasil dari dikti. Saya berikan kesempatan pertama kepada Pak Jim Andrew, Pak Franky. Oke, Pak Franky Siri sebagai Sekretaris Komisi, dipersilakan Pak Franky. Shalom. Damai di hati. Adik-adik mahasiswa serta ketua yayasan bersama dosen yang saya hormati. Alangkah bersukacitanya hari kami Komisi 3 ya, yang menjadi mitra kerja dari studi pergaulan ini dalam upaya kami untuk menyelesaikan sedikit persoalan yang menyelidik sekolah yang menjadi kebanggaan kita bersama.
mendatangi ruang sidang dan kami lakukan dialog bersama bahwa kami akan menindaklanjuti pengaduan mahasiswa ini untuk mencari kebenaran yang akan menjawab masalah atau konflik yang terjadi yang melilit sekolah yang kita cintai ini. Perlu diketahui adik-adikku mahasiswa, ketua yayasan, dan para dosen, langkah ini sudah kami lakukan. 2 minggu kemarin kami sudah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan dari Banyuwangi kami ke Manado dengan kapal laut, dari Manado ke Gorontalo kami tempuh dengan perjalanan darat. Saya mengendarai kendaraan sendiri, ada juga kendaraan satu yang dikendarai teman. Sambil kami melakukan perjalanan darat, kami mencari udara segar, ya, agar supaya ketika tiba di Gorontalo kami juga memiliki pemikiran yang segar. Apa maksudnya? Dengan pikiran segar kami mendatangi Eldoret. Apa yang mereka sampaikan kepada kami dapat kami rekaman dengan baik, dapat kami simpan dalam memori kami, dan itu pun akan kami sampaikan kepada adik-adik sekalian, kepada ketua yayasan, pada para dosen, karena apa yang akan kami sampaikan itu adalah merupakan sebuah jawaban, ya, sebuah jawaban yang akan menjawab persoalan yang sedang melilit sekolah ini. Istiqlal Jawabi, ini kebanggaan kita. Sebagaimana kita tahu bersama, sampai saat ini ada dualisme kepemimpinan. Ini yang membingungkan adik-adik sekalian, kan? Ya. Jawaban sudah. Konflik yang masalah yang melilit sekolah ini terjadi ketika terjadi peralihan kepemimpinan. Sebenarnya adik-adik mahasiswa, menurut hemat saya tidak usah larut dalam masalah ini, karena konflik yang terjadi adalah antara penyelenggara dengan yayasan. Mahasiswa dalam hal ini tidak ada persoalan sama sekali. Yayasan manapun nanti akan menaungi sekolah ini, mahasiswa tetap aman, karena adik-adik sekalian itu sudah terdaftar dalam bank data. Nama-nama sudah ada di sana, ya. Jadi adik-adik mahasiswa jangan sama sekali gampang terprovokasi oleh pihak-pihak lain, sehingga di sini pun terjadi blok A dan blok B. Ada mahasiswa yang ikut yayasan sekarang ini, ketua yayasannya diketuai oleh Ibu Tio, yayasannya. Ada mahasiswa yang ikut penyelenggara pendidikan yang lama. Mari kita melihat masalah ini secara objektif demi kepentingan adik-adik sekalian. Tentunya adik-adik sekalian ingin supaya perkuliahan tetap jalan terus, kan? Ingin selesai dari sini, kan? Ya. Tetapi ingat, Anda bisa selesai mungkin, tetapi jika sekolah ini tidak terakreditasi, maka kelulusan saudara itu akan dianulir karena tidak sah. Nah, siapa yang bisa diharapkan untuk mampu mengelola sekolah ini sampai terakreditasi? Tentunya kita serahkan itu kepada pengurus yayasan yang punya hak, punya kewenangan sesuai dengan surat keputusan dari Kemenkumham. Kita melihat, menengok jauh ke belakang, ketika sekolah ini didirikan, ya,
Yayasan yang menaungi sekolah ini adalah Yayasan Herna yang ditetapkan dengan surat keputusan kementerian oleh L2DP memberikan jawaban kepada kami. Kita harus melihat siapa atau yayasan mana yang punya surat keputusan yang dikeluarkan oleh kami. Nah, ternyata adalah Yayasan Herna. Mungkin pernah ada yayasan lain ketika peralihan sekolah ini dihibahkan kepada pihak lain, mereka bisa memasukkan juga yayasan baru, Yayasan Bumi Prodisa. Tetapi patut kita pertanyakan sekarang ini, apakah Yayasan Bumi Prodisa itu memiliki surat keputusan dari Kemenkumham? Kalau tidak ada, L2 itu menyarankan kita kembali kepada yayasan yang mengantongi surat keputusan. Jelas di sini yayasan yang ada. Jadi adik-adik masih jangan dibingungkan. Tetapi mari kita memberi support kepada pihak yayasan yang memenuhi sekolah ini, yayasan yang sesuai dengan surat keputusan kementerian, memberikan mandat, memberikan hak kepada mereka agar supaya secepatnya sekolah ini bisa terakreditasi. Sebab kalau lulus kembali punya terakreditasi tidak akan diakui. Sayangkan adik-adik sudah bertahun-tahun menempuh pendidikan di sini, kemudian kelulusannya tidak diakui. Adik-adik mahasiswa, beberapa mahasiswa kemarin yang masih ikut dengan pihak penyelenggara segera bergabung, ya, dengan teman-teman mahasiswa lainnya yang bermenang di bawah yayasan yang berhak sesuai dengan keputusan kementerian. Itu adik-adik. Jangan adik-adik ini, ya, merasa kebersamaan dengan pihak penyelenggara lama ketika ada pengurus yayasan baru datang, kau merasa tidak cocok. Karena yang berhak menentukan, ya, bisa jalannya pendidikan di sekolah tinggi ini adalah yayasan, bukan siapa-siapa, yayasan. Jadi kami dari anggota DPRD khususnya Komisi 3 memintakan kepada adik-adik untuk membuka diri, melihat kepentingan adik-adik sekalian. Jangan melibatkan diri dalam persetujuan ini yang nantinya justru membuat adik-adik sendiri menjadi korban. Tidak selesai. Persetujuan ini kalau tidak kita akhiri, tidak kita selesaikan, resikonya sekolah ini akan ditutup. Siapa yang rugi? Adik-adik mahasiswa yang rugi. Perseteruan yang terjadi antara penyelenggara dengan pihak yayasan itu biarkan perseteruan mereka. Biarkan dia akan mengalir seperti air, tapi satu waktu air itu akan mentok di mana? Ya, satu waktu perseteruan ini juga akan berakhir karena kebenaran pasti akan datang. Saat ini kebenaran akan dibawa. Siapa? Seharusnya yang berhak mengelola yayasan. Pendiri pembina tidak bisa diganti oleh siapapun, ya. Tetapi penyelenggara dia terikat dengan kurun waktu kerja atau masa kerja, dan yang menyelesaikan itu semua adalah pihak yayasan. Jadi kalau yayasan mau angkat, mau kasih berhenti, haknya yayasan. Itu perlu kita lihat. Seperti ada persoalan yang dibawa ke DPRD yang Komisi 3 menyangkut pemberhentian beberapa dosennya. Sebenarnya dosen itu bukan diberhentikan,
statusnya sebagai dosen tetap. Tetapi mungkin cuma ada pemutusan kontrak kerja dulu. Untuk dimulai lagi tahapan baru, silakan mendaftar. Tapi ini jangan sampai berpengaruh terhadap adik sekalian. Ya, ini masalah yayasan dengan penyelenggara. Fokus adik-adik, mau bergabung dengan yayasan sekarang? Ini bukan penjelasan masalah ini kalau seperti ini. Maaf Pak. Ini seakan-akan bahwa yayasan sini tidak ada yayasan. Yayasan cuma satu. Cuma satu memang saya menyampaikan. Tunggu dulu. Kami yang sekarang ini ada di depan Pak. Nanti sebentar akan diberikan kesempatan. Ini berdasarkan apa yang kami dapatkan dari L2DP. Iya kan? Kalau Bapak tidak menghormati kami, untuk apa kami ada di sini? Setahu saya tidak ada Uniporodisa di sini yang sekarang jalan. Ini penjelasan. Karena di L2DP mengatakan ada yayasan baru yang dimasukkan. Nah, dipertanyakan apakah yayasan baru itu mempunyai surat keputusan dari kementerian atau tidak? Oke. Jadi kami menghimbau, karena kami di sini mau menyelamatkan nasib adik-adik sekalian. Kami tidak akan memihak siapapun, tapi kami berpihak pada kebenaran sesuai dengan surat al-Qur'an. Ya kan? Dan kesini juga akan kami sampaikan kepada Bupati. Bukan cuma sampai di sini. Sesudah ini kami akan menghadap langsung Bupati. Ini hasil kami dari L2DP. Jelas apa yang saya sampaikan. Oke. Dan saya mau dinamikan dulu. Nanti kita pada ketiga. Semua yang berdebat. Terima kasih Pak Pranisri sebagai Sekretaris Komisi 3. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini bahwa kami Komisi 3 adalah wakil rakyat. Jadi kami tidak akan memihak si A atau si B. Yang hari ini kami datang di sini untuk menyelamatkan adik-adik mahasiswa. Sekali lagi kami menyelamatkan adik-adik mahasiswa. Dan kami Komisi 3 tetap pada dasar aturan. Kalau memang tidak sesuai dengan aturan, tidak bisa dipertahankan, untuk apa? Jadi itu mungkin masih ada Pak izin, dipersilakan. Izin sambil duduk saya sambil duduk ya. Begini Bapak Ibu yang saya hormati, Komisi 3 salah satu bidangnya adalah pendidikan. Hasil kunjungan kerja kita ke L2DP Gorontalo sudah kita lakukan. Hasilnya sudah bisa disampaikan tadi sebagiannya oleh Pak Anggota Dewan Nasional Pak Pranisri. Sekarang ada bagian-bagian yang belum bisa dijelaskan. Jadi nanti Pak Sekretari akan menjelaskan bahwa soal kuliah di Stik Raja Wali itu dibuka habis di sana. Mulai tahun 2007 dosennya resmi ada 20 orang terdaftar, 1.720 mahasiswa aksesnya ada. Dan tentang mahasiswa itu tidak ada masalah. Yang bermasalah di kampus Stik Raja Wali adalah internal antara badan penyelenggara dengan dosen Stik Raja Wali. Ini perlu kami tekankan. Kami meminta petunjuk. Pak Profesor kasih jalan kami untuk
mencari solusi. Tidak bisa. Tidak ada jalan bagi L2DT untuk menyampaikan dan menyelesaikan persoalan yang terjadi di internal. Mereka tidak bisa ikut campur. Yang bisa adalah BP-nya sama para dosennya. DPR diminta jadi fasilitator. Sekarang kita bertanya, jujur. Pernah ada melaksanakan ujian dan mata kuliah dan sebagainya sampai ke RKS-nya menggunakan yayasan lain? Ada yayasan lain selain yayasan Herna? Ya, berarti dari dulu tidak ada yayasan lain. Kuliah di bawah naungan yayasan Herna, tidak ada masalah. Itu masalah tadi. Masalah adalah badan penyelenggara yang baru mengambil kebijakan untuk mempersiapkan mungkin peningkatan mutu pendidikan dan sebagainya. Di sana ada statuta. Statuta adalah landasan dasar, peraturan dasar yang mengatur segala bentuk penyelenggaraan dan sebagainya yang ada di kampus ini. Kemungkinan besar ada statuta yang dilanggar. Nah, itu yang harus kita pertemukan. Siapa yang mau jadi mengalah di sini? Ya kita. Termasuk saya sebagai orang Talaut, mau anak-anak kita terselamatkan, mau kampus ini berjalan sampai kapan, mau jadi topnya kampus ini, ya tergantung dosen, tergantung penyelenggara, tidak tergantung mahasiswa, tidak tergantung L2DT. Itulah makanya dimohon dengan hormat kepada badan penyelenggara yang baru, kepada para dosen yang sudah mengajar selama ini, mari dinginkan hati. Di sana tercatat itu BP-nya dibuka online, itu kepala yayasannya masih atas nama Motibuan Sakti di sana. Ini kan dunia terbuka, tidak ada nama lain sampai hari ini. Mari, saya minta saya orang suka marah-marah, tapi untuk kebenaran, untuk kebaikan. Ya, buka online semua di sana. Ada yang mempersiapkan, tetapi belum diberkaskan dan belum disetujui. Dunia telanjang begini, apalagi mahasiswanya IT semua. Ya, betul. Korek-korek semua dunia. Mau di Amerika hari ini bisa. Jadi adik-adik mahasiswa bertindak bersikap tenang, dukung program perkuliahan, kasih semangat bagi dua belah pihak untuk berembuk bersama-sama. Masalahnya cuma ada di badan penyelenggara dengan stick dosen-dosennya. Jadi hadirin, maksud kami datang di sini sebenarnya bagaimana badan penyelenggara kira-kira ada luka-luka lama bagaimana Pak? Mari kita berembuk bersama-sama. Kebetulan mahasiswanya sudah bertambah, perekrutan dosen baru dimungkinkan sekali. Ya kan? Ya. Belum genap ini misalnya salah satu syarat dosennya yang S2 atau S3 belum lengkap, kita tahu bagaimana caranya. Itu kalau betul-betul dalam otak kita mau membangun Talaut. Membangun Talaut bukan dengan berbicara, Ya, betul. dengan perilaku hati. Saya orang Talaut 4 tahun bangun Kabupaten Talaut ini berdarah. Saya berdarah. Di podium mimbar saya dilempar karena ingin membangun Kabupaten Talaut. Jadi mari Bapak Ibu dengan segala kita orang pada akhirnya semua kita mati. Yang kita bawa adalah kebaikan-kebaikan. Jabatan kita tidak akan pernah, nama baik itu berharga dan segala-galanya. Ya, betul itu. Saya kira ini pengantar saya, adik-adik mahasiswa paham maksud saya. Kamu tidak bermasalah. Pangkalan data mencatat nama kalian semua. Yang belum tercatat, jangan lihat ini di kelompok B penyelenggara yang memegang bank data, memegang kunci-kuncinya, masukkan di kasihan mereka. Lalu kita berembuk. Ya. Jadi kita selesaikan ini dalam rangka
mempermudah masyarakat laut untuk mengenyam pendidikan perguruan tinggi yang satu-satunya. Kita tidak kemana lagi. Kita sampai anak-anak masih kuliah jauh. Ini syukur so ada stik Raja Wali yang maksud badan penyelenggara akan ditingkatkan kualitasnya dan akan menjadi perguruan tinggi yang kompetitif di Indonesia ini. Saya kira ini pengantar, dan kalau ada perkembangan berikut, ya, adik-adik mahasiswa harap tenang-tenang saja ya. Boleh ribut-ribut. Ributnya ini ada di BP, jangan menjadi salah satu pendorong di kelompok, dua kelompok yang bertikai. Ini bukan bertikai ya, ini cuma kesalahpahaman. Kita atur baik-baik. Makasih. Terima kasih Pak Haji Mahathir. Mungkin Pak Rektor menambahkan. Baik, selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Tuhan memberkati kita semua yang sudah memberi kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan dari tadi pagi sampai sore hari ini kita dalam keadaan sehat. Kita boleh berkumpul bersama dalam rangka penyelesaian persoalan permasalahan yang terjadi di perguruan tinggi di yayasan karena ini. Jadi kami tidak menambah dan tidak mengurangi, kami tinggal saling melengkapi. Karena kami sebagai perwakilan rakyat, tentu kami tidak membiarkan rakyat itu, anak-anaknya itu ya mengambang, tidak menentu dalam hal perkuliahannya ya. Sementara negara kita mewajibkan bahwa semua warga negara itu seharusnya cerdas, seharusnya pintar, supaya negara kita ini akan jadi maju. Kami tinggal saling melengkapi, dan kalau toh ada kritikan mungkin nanti sebentar disampaikan kepada kami sekalian, tapi kami tidak menyampaikan hal-hal yang tidak kami terima dari LD2 Dikti di Gorontalo. Memang ketika kami mendengar persoalan ini sebagai wakil rakyat, kami tidak duduk diam, tapi kami terus mencari solusi, dan solusi yang paling baik untuk menangani persoalan ini. Kami DPR tidak melihat ke si A dan si B, tapi kami mencari jalan keluarnya, entah cara yang bagaimana kami tempuh supaya persoalan ini boleh terselesaikan, boleh teratasi dengan baik. Adik-adikku atau anak-anakku mahasiswa boleh berkuliah dengan baik. Tidak ada yang mau bilang oh nyanda mau kuliah karena masalah tidak ada dosen, nyanda mau kuliah karena tidak terdaftar di perguruan tinggi ini. Adik-adik semua terdaftar di sana, walaupun seperti yang disampaikan oleh para dosen bahwa masih ada beberapa yang belum memiliki NIM, kan? Ya, NIM, nomor induk mahasiswa. Itu yang waktu datang di sana, waktu di hearing bersama. Tapi kami tidak tahu apakah sampai sekarang ini yang beberapa mahasiswa yang tidak punya NIM itu sudah mempunyai NIM atau masih belum. Ya. Sementara ada yang sudah mau keluar karena mau bilang oh kalau ini perguruan tinggi ini yang kami juga ikut ini apakah terdaftar atau tidak. Sesungguhnya perguruan tinggi ini terdaftar. Dan kami minta supaya anak-anak ini tidak terlantar. Jadi ini cuma permasalahan antara dosen dan penyelenggara. Karena itu kami punya keinginan supaya antara penyelenggara dengan dosen ini kita boleh duduk bersama, ya, sebagai anak-anak prodisa. Kita tidak mempunyai keakuan nanti kita sendiri yang betul, tidak. Kami pun menyarankan kepada ketua penyelenggara yang baru ini kalau toh diatur secara baik-baik, ibu penyelenggara, ibu ketua penyelenggara, tolonglah jangan ditinggalkan mereka. Ingat akan mereka itu, ingat akan mereka punya pengabdian selama ini. Beliau bilang iya bapak-bapak, kita orang juga melihat itu. Nah bagaimana kita orang duduk bersama dan kita orang memecahkan persoalan ini supaya tidak ada yang disudutkan tapi semua masuk
dalam, ya, apakah itu dalam penyelenggara ataupun sebagai tenaga dosen di sini, tapi yang mungkin sesuai dengan spesialis dari masing-masing. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa ketika saat ini Bapak Bupati itu sudah melaksanakan banyak komunikasi karena akan ada beberapa tenaga dosen yang mungkin S1 dia akan disekolahkan lagi mengambil S2-nya itu di perguruan tinggi Jerman walaupun kuliahnya itu di Manado. Ya, itu yang tadi disampaikan. Ya. Jadi kami tidak ada menyebelah ke pihak A, ke pihak B, tapi kami mencari solusi bagaimana supaya persoalan ini terselesaikan dengan baik dan tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dijatuhkan, tapi mari kita orang berjalan bersama, kita orang sama-sama pegang tangan untuk memajukan pendidikan di daerah kita. Ya. Karena itu anak-anak mahasiswa tenang, ini cuma masalah dengan bapak-bapak dosen dengan penyelenggara. Adik-adik mahasiswa tidak ada persoalan, karena adik-adik mahasiswa semua terdaftar. Kami pun tanya, bagaimana kalau umpamanya ini sampai selamanya tidak terselesaikan persoalan ini? Ya, kalau tidak terselesaikan pasti ditutup lah. Kalau pasti ditutup, bagaimana dengan anak-anak ini, dengan orang tua yang selama ini sudah rugi, sudah membiayai anak-anak? Sudah, kalau mereka yang sudah selesai tidak jadi persoalan, tapi yang sekarang sudah mau semester 7, kira-kira bagaimana? Ya, mereka itu kan tetap terhitung mahasiswa, mereka mau minta pindah ke perguruan tinggi mana saja, mereka boleh. Ya. Kalau so tidak suka kuliah di sini, cuma kami katakan kan, justru mereka suka kuliah di Talaut karena mengingat pendapatan orang tua, ya, yang sangat terbatas. Kalau kita orang mau kuliah di Manado kan orang tua kasih yang terbeban dengan biaya, sehingga kita bilang kenapa DP jumlah itu jadi banyak, jumlah mahasiswanya itu jadi banyak, karena juga ada keringanan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah mewajibkan untuk anak-anak dari tiap-tiap desa supaya boleh mendaftar di sini. Jadi itu ibu penyelenggara, itu bapak-bapak dosen. Jadi saya tidak ada keberpihakan. Cuma saya ingin supaya ini anak-anak mahasiswa tidak dikorbankan, jangan sampai mereka tidak bisa mengikuti ujian. Kalau satu semester tidak mengikuti ujian kan itu merupakan kerugian bagi mahasiswa, kerugian bagi orang tua. Ya, betul. Karena itu walaupun sekarang konflik ini sementara diselesaikan, tolong tetap jaga diri ya, kasihannya jangan kasih biar pelanggaran. Jadi ini hal-hal yang kami minta penjelasan dari LD2 Dikti yang ada di Gorontalo. Kami tidak mau menambah karena kami bukan pengambil keputusan. Ya. Pengambil keputusan tentu adalah pengurus ataupun pimpinan yayasan yang ada di perguruan tinggi ini. Dan memang benar itu sampai itu pengurus yayasan tidak bisa diganti, itu yang pemimpin kan yang pendiri yayasan itu tidak bisa diganti. Dan dari pembina itu dua itu tidak bisa diganti. Itu orang tanya, bagaimana DP pembina, bagaimana DP pendiri, boleh diganti atau tidak? Tidak bisa diganti. Itu yang berbicara tentang pengurus. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti mutalebe semuta salah daripada kekurangannya tidak kami lengkapi. Kami ini sebagai satu tim yang saling melengkapi dalam menyampaikan persoalan-persoalan yang terjadi dan dialami, baik itu di masyarakat seperti tadi masalah bantuan sosial, dan juga di sore hari ini kami duduk di sini bersama dengan bapak-bapak, ibu-ibu dosen dan pengurus serta adik-adik mahasiswa dalam rangka kita menyelesaikan menyangkut persoalan perkuliahan di yayasan karena ini. Saya kira demikian, Ibu Ketua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam. Damai. Terima kasih kepada Pak Reko Buae. Jadi Ibu Ketua bersama dengan para dosen yang saya kasihi, adik-adik mahasiswa, tadi sudah dengar dari teman-teman anggota Komisi 3 hasil dari LD2. Tadi sempat disinggung oleh Pak Ijing bahwa statuta, ya memang di sana ada statuta di mana statuta
ketua itu sesuai dengan aturan kawasan. Tapi jangan lupa ada ruang, ada aturan memberi ruang bahwa yayasan itu juga punya hak. Iya, yayasan punya hak. Kenapa yayasan punya hak? Karena yayasan ini menaungi Stik Raja Wali. Kalau menaungi itu berarti kan Stik baru yayasan. Mengerti tidak bahasa menaungi? Kita rasa teman-teman dosen dan ketua yayasan dan juga adik-adik mahasiswa mengerti soal menaungi. Ini sama halnya seperti ibu dan anak. Ibu dan anak, DP mama, DP anak. DP anak harus dengar DP mama. Tapi DP mama juga jangan mengajarkan hal yang tidak bagus. Harus ajarkan hal-hal yang bagus. Jadi di sana mesti harus saling pengertian bagaimana orang tua mendidik anak dan bagaimana anak itu harus dengar-dengar kepada orang tua. Jadi ini intinya. Tapi satu hal yang pasti bahwa kami Komisi 3 tetap memperhatikan mahasiswa. Hari ini torma lain antara yayasan dengan dosen. Sementara akreditasi itu diabaikan. Waktu cuma habis untuk hal lain. Cuma habis baku ambil mempertahankan ego masing-masing. Hilangkan ego itu. Jika kita punya tujuan untuk membangun tanah pulau desa ini. Karena kalau mulai dari orang langsung mulai ego, ketua yayasan, dosen-dosen ego, bagaimana mengajarkan ini mahasiswa? Pasti mau transfer ke mahasiswa. Ini rasa ego ini. Benar tidak? Karena ini jadi guru di depan mengajar, secara tidak langsung rasa ego itu mau transfer ke mahasiswa. Ke depan mahasiswa ini akan jadi ego. Coba hilangkan rasa ego itu. Nanti sebentar, setelah ini selesai, saya minta kepada teman-teman Komisi 3, ketua yayasan dan para dosen, kita ambil waktu untuk bertemu di ruangan di mana, tapi mahasiswa tidak boleh masuk di dalam. Ya pasti jaminan mahasiswa itu tetap aman. Itu saja. Masih ada teman-teman menambahkan atau sudah cukup? Kita rasa sudah pas kan? Sudah pas. Oke. Pak Hoksi, bagaimana? Sebentar. Nanti di ruangan satu kali. Iya. Nanti di internal. Karena ini kan yang utama kami hanya memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Kemudian mahasiswa harus sadar bahwa kita ini mahasiswa. Kita ini bukan dosen, kita ini bukan ketua yayasan. Jangan menyerang yayasan, jangan menyerang dosen. Berlakulah seperti mahasiswa. Duduk sebagai mahasiswa. Jadi itu. Jadi nanti sebentar ada ruang waktu. Sudah, nanti sebentar Pak Angki, nanti sebentar. Karena ini antara ketua yayasan dengan dosen dengan mahasiswa sudah selesai. Jangan kita mempertontonkan hal-hal yang tidak baik di depan mahasiswa. Nanti sebentar di ruangan kesempatan sudah boleh cukup. Karena ini bukan ranahnya mahasiswa. Ini ranahnya antara yayasan dengan dosen. Mahasiswa berlakulah sebagai mahasiswa. Karena kami anggap mahasiswa tidak ada masalah. Nanti kalaupun ada keluhan, nanti datang langsung ke Komisi 3. Jangan di tempat ini. Nanti sebentar deh, boleh deh, sebentar. Nanti bapak-bapak juga dengan ibu, bapak-bapak. Atau menyampaikan apa deh? Sudah boleh. Dari teman-teman boleh. Sudah cukup. Ibu ketua nanti siapkan ruangan.
Ketua Yayasan dengan dosen dan mahasiswa. Oke, dikembalikan kepada Ibu Ketua untuk menutup kegiatan ini. Silakan Ibu Ketua. Nah, Ibu Ketua sudah, Ibu Ketua jangan bicara. Sudah Ibu Ketua nanti sebentar. Sarah nanti sebentar di ruangan. Saat ini Ibu sudah tutup dengan doa. Silakan. Tadi sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita buka dengan doa dan kita akan tutup dengan doa. Nanti sebentar di ruangan itu Ketua Yayasan dengan para dosen, dengan komisi 3 untuk banting meja, untuk banting apa yang penting bukan di depan mahasiswa. Karena mahasiswa tidak ada masalah. Silakan Ibu Ketua. Terima kasih untuk Ibu Ketua Komisi bersama anggota Komisi DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut. Dengan berakhirnya penyampaian yang sudah disampaikan dan barangkali sebentar akan lanjut lagi dengan percakapan. Baiklah, kita akhiri dulu dengan doa. Pada sore hari ini mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, Allah di dalam Kristus Yesus yang sangat mengerti akan keberadaan hidup manusia yang ada di muka bumi ini. Kini kami tunduk di hadapan hadirat-Mu dengan kerendahan hati, karena kami percaya di luar Engkau kami sungguh tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan persoalan ketika Tuhan mempercayakan tanggung jawab kami sekalian, terutama Komisi 3 DPRD Kabupaten Talaut yang sangat peduli dan komitmen dengan kemajuan pendidikan di daerah Prodisa ini, terutama di Raja Bali. Bahkan kami sekalian sebagai pengurus jasa yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan sendiri melalui Bupati Kepulauan Talaut sebagai badan penyelenggara, kami datang kepada-Mu Bapa dengan ketidakberdayaan kami. Kami mohon belas kasihan-Mu. Engkaulah yang menuntun kami dengan hikmat ilahi setiap pribadi kami Tuhan, terlebih anak-anak mahasiswa Tuhan. Engkau mengenal, Engkau menyelidiki hati dan batin kami masing-masing Tuhan. Karuniakan bagi kami Tuhan roh pengertian dan hikmat Tuhan, agar kami tidak akan mengejar kepentingan kami secara pribadi, tetapi kami mendahulukan Engkau Yesus, karena segala-galanya ada di dalam kedaulatan-Mu. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau percayakan sebagai anggota DPRD Kabupaten Talaut sebagai Komisi 3. Hikmat Allah turun atas kekasih-kekasih kami ini Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik untuk daerah Kabupaten Talaut ini secara khusus bidang pendidikan, lebih khusus lagi Tuhan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Raja Bali. Berkati kami semua Tuhan. Saudara Hongsi Pak Leli Potomoda Iqbal bersama kawan-kawannya, kami percaya di dalam nama Yesus roh Allah turun atas kami sekalian, sehingga dikata kami sejahtera tetap kami kejar hanya oleh karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Bapa yang ada dalam surga, terkala tutur kata kami, tindak dan perbuatan kami, dalam pikiran kami, perasaan kami, hati kami tidak berkenan pada kehendak Tuhan. Saat ini juga kami tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa, oleh kuasa darah Yesus yang telah ditumpahkan bagi kami sebagai darah perjanjian kekal. Karena Engkau menghadirkan kami di tanah Prodisa ini Tuhan, kami dapat memuliakan Engkau dalam kehidupan kami seutuhnya. Terima kasih Bapa, karena tuntunan dan penyertaan-Mu bagi kami sekalian sepanjang penyampaian yang telah dilaksanakan oleh anak-anak-Mu sebagai anggota DPRD. Biarlah itu Tuhan Roh Kudus sendiri yang akan bekerja dengan sempurna dan luar biasa bagi kami sekalian. Seluruhnya kami serahkan secara mutlak hanya di dalam kedaulatan-Mu, karena kami percaya Yesus yang berkuasa atas segala-galanya bagi kami. Yesus tidak akan pernah membiarkan kami Tuhan untuk kami melangkah pada jalan yang salah, tetapi Yesus membawa kami pada jalan kebenaran-Mu, baik itu di atas dunia ini, hukum dunia ini maupun hukum surga. Terima kasih Yesus. Biarlah doa kami persembahkan kepada-Mu di saat ini Tuhan, bukan karena kehendak kami, tapi jadilah menurut kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan
sahabat itu